Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya, terutama kelas 9 MTS Mambaul Ulum Cedak yang insya Allah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari yaitu salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha. Mungkin anak-anak yang sedang di rumah sudah menulis surat Ad-Duha kan? Oleh karena itu, ketika kalian sudah menulis surat Ad-Duha, hari ini Pak Guru di sini, kalian di rumah akan bersama-sama mempelajari surat Ad-Duha. Karena situasi sekarang masih dalam keadaan suasana COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar kita melalui daring. Pak Guru di sini, engkau di sana. Tapi walaupun keadaannya jauh, tapi kita tetap satu hati, satu visi misi, yaitu MTS Mambaul Ulum Cedak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari surat Ad-Duha, marilah kita berdoa dulu, membaca hadiah Fatihah kepada pengarang kita, terutama kepada pengarang kitab tafsir pesantren. Karena tafsir pesantren itu salah satu muatan lokal di MTS Mambaul Ulum yang baik, yang bagus. Mari bersama-sama hadiah Fatihah kepada guru kita, terutama Romoki Ali Hasan sebagai pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ladi ahli badihi, khususan Romoki Ali Hasan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk yang kedua, kita berdoa dulu, yaitu membaca 2 kalimat syahadat sebagai persaksian dan juga doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah doa, kalian silakan buka buku tulis kalian, yaitu surat Ad-Duha. Nanti dengarkan suara Pak Guru, cermati bacaannya dan juga maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha utawi surat Ad-Duha iku makiyatun, bangsa Mekah temurune. Jadi surat yang akan kita pelajari hari ini, surat Ad-Duha itu termasuk surat makiyah. Mungkin anak-anak sudah tahu kan makiyah itu apa? Itu surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau Madinah. Wahia utawi surat makiyah iku ihda asyarata ayatan, ana 11 ayat. Jadi surat Ad-Duha itu jumlahnya ada 11 ayat ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, lan demi wengi. Ida saja nalikane nutupi utawi sepi apa lail. Saya ulangi lagi.
Wa duha demi waktu duha. Wal laili lan demi waktu wengi. Ida saja nalikane nutupi utawa nalikane sepi opo lail. Ini di dalam ayat pertama dan ayat kedua surat Ad-Duha ternyata Allah membuat sumpah dengan menggunakan Ad-Duha dan Al-Lail. Ini ternyata ada maksud. Pertama, wadduha demi waktu duha, yang artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepemenggala. Jadi waktu duha itu adalah waktu ketika matahari naik, ya kira-kira jam 7 sampai jam 11 siang. Nah, waktu duha ini adalah waktu di mana kita sebagai orang Islam ketika pagi-pagi adalah waktu untuk beraktivitas. Ya Pak Guru, berarti kalau pagi-pagi Pak Guru beraktivitasnya adalah belajar mengajar. Kalian yang di rumah, kalau pagi-pagi berarti waktunya berangkat ke sekolah untuk belajar di MTS Mambu dulu. Cuman karena ini waktunya suasana COVID-19, belajar kalian tetap di rumah ya, karena sesuai dengan protokol pemerintah. Yang kerjanya di pabrik mungkin pagi-pagi harus pergi ke pabrik, karena waktu pagi itu digunakan untuk beraktivitas, untuk bekerja, bukan untuk tidur atau apa. Di dalam surat Ad-Duha atau demi waktu duha ini juga, ini adalah sebagai gambaran datangnya cahaya matahari, sebagai gambaran datangnya wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau santri itu waktu duha malah wajib sholat duha. Kalau santri, kalau yang bukan santri melakukan sholat duha ya bagus, karena itu sunnah Rasul. Jadi kalau siswa-siswi MTS kalau berangkat, baik sekarang suasananya COVID-19 atau mungkin nanti kalau sudah new normal, kegiatannya sudah di kelas masing-masing di MTS, kegiatan belajarnya atau kegiatan tatap mukanya di MTS, ya harus melakukan sholat duha, karena itu pembiasaan di MTS Mambu Ulum. Ketika jam 7 anak-anak wudhu melaksanakan sholat duha dulu. Maka waduha selain menunjukkan kita disuruh untuk melakukan sholat duha, ini juga sebagai tanda bahwa Kanjeng Nabi Muhammad senang, suka suasananya, gambaran datangnya wahyu yang lama ditunggu Kanjeng Nabi Muhammad. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Seperti kita ketahui, malam adalah waktu ketika sinar matahari digantikan oleh malam, sehingga malam itu digunakan untuk istirahat, malam digunakan untuk ibadah, malam digunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malam jadikan siang, siang dijadikan malam. Berarti tidak sesuai dengan ayat 1 ayat 2 wa duha wal laili saja. Kalau malam untuk istirahat. Tapi ketika istirahat ada waktu-waktu yang khusus yang kalian harus bangun malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, ngirim doa sama kedua orang tuanya, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarganya, orang lain. Jangan malam mulai jam 7 sampai subuh tidur, tidak boleh. Ada waktu-waktu khusus yang kalian harus sholat tahajud. Itu karena itu salah satu perintah dari Rasulullah SAW. Walaili idza saja, dan demi wengi nalikane sepi apa lail. Ini Allah memberikan sumpah yang kedua demi malam. Demi malam ketika telah sunyi. Ini juga menggambarkan suasana sepi, menggambarkan ketidakhadiran wahyu dari Allah. Karena seperti kita ketahui, salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sedih karena Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu, malaikat Jibril tidak mendatangi Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad galau. Istilah sekarangnya itu galau, ya kan? Galau karena
biasanya datang tiba-tiba tidak datang, mesti kan bertanya-tanya, kok kenapa. Ya atau kalian anak-anakku yang di rumah biasanya mendapatkan WA dari orang tuanya, assalamualaikum anak-anak, oh ini ternyata ayahnya ibunya udah 1 hari enggak WA, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kan mesti kan merasa bertanya-tanya, ada apa, merasa bersedih. Nah demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, karena seperti kita ketahui kanjeng Nabi Muhammad tidak didatangi oleh malaikat Jibril, sehingga waktu itu disebut dengan fatratul wahyi atau terputusnya wahyu. Nah, kemudian dilanjut ke ayat yang ketiga. Silakan lihat ayat yang ketiga, bukunya buka. Kemudian perhatikan makna yang Pak Guru bacakan. Karena biasanya kalau waktu-waktu biasa kan Pak Guru langsung bertatap muka dengan kalian. Pak Guru membaca Al-Qur'annya, membaca per ayat, memberikan makna, kalian di depan. Nah, sekarang suasananya kayak gini ya, kalian harus mendengarkan melalui video Pak Guru. Oke, siap, lanjut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka ora ninggalaken ing sira sapa rabbuka pangeran sira, wa ma qala lan ora gedhing utawa ora wade sapa rabbuka. Ini ayat ketiga ini jawaban dari kanjeng Nabi Muhammad yang seperti kita ketahui sebelum turunnya ayat ini kanjeng Nabi Muhammad selalu dihina, diecek gampangannya. Ketika malaikat Jibril tidak mendatangi kanjeng Nabi Muhammad, ya kan, bahkan ada yang menceritakan sampai 15 hari malaikat Jibril itu tidak datang kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sedih. Ya, orang yang dicintai malaikat Jibril yang memberikan setiap waktu memberikan wahyu, tidak ada kabarnya, ya. Cara kasar untuk cedaknya ampleng baik, sehingga kanjeng Nabi Muhammad kemudian sedih. Bahkan salah satu pamannya Nabi itu Abu Lahab, itu istrinya, ya, mungkin kalian sudah paham itu dalam surat Al-Lahab kan ada menceritakan tentang Abu Lahab. Nah istrinya Abu Lahab siapa? Yuk anak-anak siapa? Ya, Umi Jamil, namanya tak keren, Umi Jamil. Tapi luar biasa, Umi Jamil ini selalu merintangi dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari rumah, depan pintunya disebari alat-alat atau yang umumnya kanjeng Nabi Muhammad lewat nanti bisa mengenai kakinya. Siang parah itu mulutnya itu yang nggak bisa tenang, tukang gosip, ya kan, senengnya ngandak-ngandak kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga Umi Jamil ini sampai mendatangi Rasulullah. Ketika melihat Nabi Muhammad enggak kedatangan malaikat Jibril, Umi Jamil itu menemui kanjeng Nabi Muhammad, ngecek lah. Bahkan sampai Nabi Muhammad dibilang, wah Muhammad, sekarang kamu sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril, kamu sekarang sudah ditinggalkan Tuhanmu, ya. Malaikat Jibril Tuhanmu sudah membencimu, ya. Saya kira seorang dakwah lah gamane. Sehingga Nabi sedih, ya kan. Ya, dia mang WA, enggak ada WA, ya. SMS enggak ada SMS, ya kan. Sehingga merasa bersedih, ya kan. Karena sering disindir-sindir, sering dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika kesedihan kanjeng Nabi itulah kemudian datang malaikat Jibril membawakan surat Ad-Duha. Ya ini jawabannya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, ketika kanjeng Nabi Muhammad didatangi, Muhammad, Tuhanmu orang ninggal aku. Tuhanmu orang jengkel karo aku, Tuhanmu tidak membenci kamu. Ketika malaikat Jibril menyampaikan seperti itu kepada Nabi Muhammad, Muhammad luar biasa girangnya. Muhammad merasa sukacitanya luar biasa. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril atau apa yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga ketika malaikat Jibril membawakan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rasulullah hatinya adem, semretes,
senang ya. Seperti suasana waktu itu ketika matahari naik sepenggalah. Anak-anakku semuanya yang Pak Guru cintai, di salah satu cerita lagi itu bahkan mengapa diturunkannya surat Ad-Duha itu ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu rumahnya kemasukan anjing atau asu. Nah, ketika ada anjing masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, kemudian ternyata anjing itu masuk ke kolong tempat tidurnya Nabi Muhammad. Sehingga sementara itu Nabi Muhammad sedang pergi ke masjid atau apa. Nah, ternyata dilalah anjingnya mati di kolong tempat tidur Nabi Muhammad. Sehingga malaikat Jibril ketika mengetahui ada anjing berada di kolong tempat tidurnya Nabi Muhammad, sehingga malaikat Jibril tidak mau mendatangi rumah Nabi Muhammad. Itu ada cerita yang seperti itu yang saya baca di salah satu kitab tafsir Jalalain atau apa. Makanya ketika ada rumah ya, nih perhatikan ini anak-anakku yang di rumah, hati-hati. Makanya kamu di rumah jangan sampai kamu keluarga kamu di rumah mulasara anjing atau asu, karena malaikat itu tidak akan masuk terhadap rumah yang rumahnya ada anjingnya. Itu seperti contohnya seperti itu. Sehingga malaikat Jibril tidak mau mendatangi rumahnya Rasulullah, tidak mau menemui Rasulullah. Nah, ketika ternyata Haulah salah satu pembantunya Rasulullah yang ada di situ kemudian membuang bangkai anjing itu, setelah bangkainya dibuang, maka barulah malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan tubuh menggigil, ya kan, sampai pakaian yang dipakaikan Nabi itu bergetar. Itu salah satu tanda datangnya malaikat Jibril. Seperti kita ketahui, datangnya malaikat Jibril itu bermacam-macam. Nah, datanglah malaikat Jibril membawa surat Ad-Duha. Tapi kebanyakan para alim ulama sebab turunnya surat Ad-Duha itu seperti itu tadi. Seperti yang pertama diceritakan bahwa malaikat Jibril tidak datang beberapa hari, bahkan ada yang menceritakan sampai 15 hari karena sedih, sehingga banyak orang kafir Quraisy yang berbicara yang sinis atau madani kayak gitu. Sehingga Nabi Muhammad merasa sedih dan kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Langsung untuk lanjut ke materi selanjutnya, ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu lan yakti utawi akhirat iku khairun luwi apik laka kaduwe sira minal ula ketibang saking dunia, yang artinya dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini juga sebagai gambaran bahwa pada ayat 3 malaikat Jibril menyampaikan Tuhan tidak meninggalkan, tidak pula membenci Nabi Muhammad. Dilanjutkan ke ayat 4 bahwa di sini kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Langsung ke ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika lan yakti bakal maringi ing sira Muhammad. Wala sawfa yu'tika lan yakti bakal maringi ing sira Muhammad sapa semaringi sapa rabbuka pangeran sira. Fatardo mongko seneng sapa sira. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ini juga melanjutkan ayat yang keempat. Setelah Nabi Muhammad nanti diberi kebahagiaan di akhirat, pada ayat kelima ini Kanjeng Nabi besok di akhirat akan memberi karunia, akan diberi karunia. Allah akan menghibur Nabi Muhammad
bahwa Allah besok akan menurunkan nikmat yang banyak. Dia akan terus-menerus mendapatkan wahyu Al-Quran sehingga Islam meraih kemenangan. Salah satu bentuk kenikmatan ataupun bentuk karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad juga akan nanti diberi telaga Kausar. Ya kan? Masih ingat pada surat Al-Kausar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ Allah memberikan kepada Muhammad yaitu Al-Kausar, telaga Kausar. Besok di dalam surga Kanjeng Nabi Muhammad juga akan diberi telaga Kausar. Itu telaga Kausar yang luar biasa nikmat. Istilahnya kanan kirinya terbuat dari perak, ya kan? Di bawahnya airnya terbuat dari emas. Airnya lebih manis dari madu dan susu. Warna telaganya juga lebih putih dari susu. Pokoknya nikmat ya, luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk pemberian Allah atau karunia Allah kepada Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Yang terutama mungkin nikmat yang paling besar nanti ketika pada hari kiamat Nabi Muhammad akan syafaati kepada umatnya. Semoga kita semuanya besok pada hari kiamat, Pak Guru, kalian siswa-siswa kelas 6, siswa-siswa kelas 9 atau kelas 6 akan mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut ke ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka anata ora nemu sapa rabbuka ing sira. Alam yajidka anata ora nemu sapa rabbuka ing sira. Yatiman hale anak yatim fa'awa mangka nuli ngungsiaken utawa mangka nuling lindungi sapa rabbuka ing sira. Pada ayat ini Allah mengingatkan kisah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin seperti kita ketahui pada ayat 6 ini Allah mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad ketika usianya masih dalam keadaan yatim. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu ia melindungimu? Seperti ketahui Rasulullah SAW ketika masih dikandung oleh ibunya yaitu Siti Aminah, ketika umur 3 bulan di kandungan ibunya, ternyata Rasulullah sudah ditinggalkan ayahnya itu Abdullah. Abdullah telah meninggalkan dunia atau meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam keadaan di dalam rahimnya ibunya. Coba bayangkan, ya kan? Seorang ibu posisinya sedang hamil, suaminya kok ternyata meninggal. Luar biasa tekanan batinnya. Tapi Siti Aminah tidak. Dia terus semangat untuk menjaga kandungannya sampai melahirkan. Alam yajid kayati mang fa'awa. 3 bulan Nabi Muhammad di dalam kandungan. Ketika seorang ibu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian ketika 9 bulan melahirkan, ya kan. Ternyata ketika Nabi Muhammad lahir sudah tidak mempunyai ayah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad dalam kasih sayang hanya kasih sayang seorang ibu, ya. Karena kasih sayang seorangnya sudah tidak ada. Makanya kalian jangan sampai berani sama ibu yang mengandung kamu selama 9 bulan. Ketika melahirkan luar biasa jerih payahnya ibu ketika melahirkan. Hidup mati, pilihannya hidup atau mati. Kalau hidup ya mungkin hidup ibunya, atau mungkin hidup anaknya, atau dua-duanya hidup, atau mungkin bisa dua-duanya mati. Makanya pilihannya antara hidup dan mati. Ya, makanya kalian siswa-siswi kelas 9 MTS jangan sampai sekali lagi berani sama kedua orang tua, terutama ibu yang melahirkan kamu, yang mengandung kamu selama 9 bulan. Kembali ke ayat ke-6 ini, Rasulullah ketika
dilahirkan di bumi, ayahnya sudah tidak ada. Sehingga ibunya Siti Aminah merawat Kanjeng Nabi Muhammad sampai 6 tahun, ya, mendapat kasih sayang seorang ibu. Itu juga dalam satu cerita itu, suatu hari Nabi Muhammad diajak oleh ibunya, ayo Muhammad, yuk pada menjenguk atau menengok ke makam ayah kamu Abdullah. Oh, iya mah, berangkat itu Nabi Muhammad dengan ibunya, ya. Tapi kenyataan apa? Ketika dalam perjalanan, ya, untuk bertakziah menengok ayahnya Nabi Muhammad, tapi ternyata dalam perjalanan itulah ibunya Nabi Muhammad juga meninggal dunia. Ini luar biasa. Mungkin kalau kita mempunyai perjalanan seperti itu, kita mungkin tidak akan kuat atau tidak akan tabah. Ketika kita mau ziarah ke makam ayah kita atau habis pulang menziarahi ayah kita, oh ibunya meninggal, so bayangkan sedihnya luar biasa, ya kan? Ini sehingga kata Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya ketika habis ziarah di makamnya ayahnya itu Abdullah. Nah, sehingga walaupun keadaan Kanjeng Nabi Muhammad yatim, tapi Allah selalu melindungi, ya kan? Kemudian ketika ibunya meninggal, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya. Tidak lama juga kakeknya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ini luar biasanya Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan yatim, tapi Allah akan selalu melindungi sesuai dengan ayat yang ke-6. Sekarang lanjut ke ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka lanamu sapa rabbuka ing sira wa wajadaka lanamu sapa rabbuka ing sira dhallan hale ora ngerti utawi ora bingung. Fahada mangka nuli nuduhaken sapa rabbuka ing sira. Ayat 7 ini juga menceritakan masa lalunya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Dikisahkan di dalam ayat ini Allah menemukan Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan bingung. Dolan di sini artinya bingung atau orang ngerti, bahasa orang ngerti syariat yang paling benar itu seperti apa, ya. Karena waktu Kanjeng Nabi dilahirkan, waktu Kanjeng Nabi hidup di Mekah di situ masih bingung siapakah yang wajib disembah. Sementara orang-orang kafir Quraisy nyembahnya pada berhala, pada patung. Jadi makna di sini dolan, Kanjeng Nabi Muhammad dolan hale orang ngerti atau bingung, ya kan? Syariat apa yang harus dikerjakan? Jangan salah menafsirkan dolan dengan makna tersesat, ini bahaya. Berarti dan dia mendapatimu sebagai seorang yang tersesat, oh beda. Tersesat berarti Kanjeng Nabi udah tersesat jahat. Jadi makna di sini dolan di sini artinya tidak mengetahui atau bingung syariat apa yang harus dikerjakan, siapakah Tuhannya dan sebagainya. Fahada manganuli nuduhaken sapa rabbuka ing sira Muhammad. Nah, ini kemudian Allah memberikan petunjuk. Fahada, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Iya, luar biasa Nabi Muhammad. Walaupun sekitarnya teman-temannya itu ada yang suka minum-minuman, ada yang suka berkelahi, ada yang suka remeh-remian, ada yang suka berzina, tapi Nabi Muhammad tidak mau melakukan seperti itu. Bahkan dia sering uzlah, sering menyendiri, ya kan, menjauhi teman-temannya. Dia naik ke bukit, ya mungkin kalian sudah paham kan, Nabi Muhammad bersemedi, bermunajat di Gua Hiro itu kan.
di situ pagi-pagi berangkat sampai sore ya, bermunajat di situ mencari siapakah Tuhan saya, siapakah yang menciptakan alam ini ya. Siti Khadijah sebagai seorang istri selalu memberikan semangat, memberikan support. Pagi-paginya membawakan makanan kurma, membawakan minuman susu untuk Nabi Muhammad. Dan di Gua Hira inilah kemudian Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril yang membawakan surat Al-Alaq, yaitu surat yang pertama sebagai tanda Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi Rasul. Kepada anak-anakku semuanya, lanjut ke ayat yang ke-8. Wa wajadaka ailan fa'ahna. Wa wajadaka lan nemu sapa rabbuka ing sira ailan hale wong kang fakir, ailan hale wong kang kekurangan. Fa'ahna maka paring suki sapa rabbuka ing sira. Fa'ahna mongko paring suki atau paring kecukupan sapa rabbuka ing sira, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ini juga mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad masa lalunya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa kita ketahui Nabi Muhammad itu berasal dari keluarga miskin, keluarga yang tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai pakaian yang mewah-mewah, tidak mempunyai rumah yang bagus-bagus. Nabi Muhammad adalah seorang yang ailan, seorang yang fakir, seorang yang kekurangan. Tapi walaupun Nabi Muhammad seorang fakir, seorang yang kekurangan, fa'ahna, Allah selalu memberikan kecukupan. Ya. Lanjut ke ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima mangka anakun utawi anak yatim, fala taqhar maka aja gawe susah sira. Fa'ammal yatima maka anakun utawi anak yatim, fala taqhar mongko aja gawe susah sira, aja berlaku semena-mena. Ayat ini menganjurkan kita hidup di dunia harus menjadi orang yang peduli sosial ya kan. Di ayat ini Rasulullah diperintahkan ketika sudah diberi nikmat 1, 2, 3 yang tadi disebutkan di atas Kanjeng Nabi Muhammad, supaya terhadap anak yatim janganlah berlaku sewenang-wenang. Ayat ini merupakan bentuk perintah khusus agar terhadap anak yatim umat Islam harus memperhatikan nasibnya dan tidak menelantarkannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim. Nabi kan pernah bersabda, ana wa kafil yatimi bil jannati hakata. Jadi anak yatim, orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini digambarkan, jari telunjuk dengan jari tengah. Ini gambaran antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan anak yatim. Berarti besok orang yang mengurus anak yatim, nyekolahna, ya kan, nain panganan, nain kelambi, ya kan, di rumah yang baik, diberi pendidikan yang baik, di sekolahan yang baik, besok akan masuk surga dengan Kanjeng Nabi seperti ini. Berarti kan ini gambaran, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini kan dekat, dua jari yang dekat. Berarti besok anak yang orang yang mula saraf usaha yatim seperti ini besok di surga. Semoga kita semuanya, anak-anakku terutama yang kelas 9, jadi orang yang suka cinta dengan anak yatim. Amin ya robbal alamin. Jangan terhadap anak yatim malahan dijauhi, jangan medit terus. Kau tuh batir bocah yatim malahan dijauhi. Orang pernah dicak tuku jajan, jangan seperti itu. Ini adalah pesan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, juga kepada kita semuanya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, jangan sampai terhadap anak yatim kita berlaku sewenang-wenang, hartanya diambil. Karena ibunya bapaknya sudah nggak ada, rumahnya tinggalannya bagus, rumahnya kemudian ditempati. Anak yatimnya yang punya rumah
ditempatkannya di belakang. Coba bayangkan, ini bahaya ini. Tidak sesuai dengan perintah ayat yang ke-9. Seharusnya jam 7 sampai jam 12 bocah yatim anaknya itu disekolahkan. Di sekolah MTS Ambul Ulum tentunya kan, malah disuruh kerja, disuruh nyapu-nyapu, disuruh nyuci. Ini orang yang seperti ini besok akan dimasukkan oleh Allah di neraka jahanam. Tapi sebaliknya, kalau ada anak yatim, ayahnya, ibunya meninggal, tinggalannya punya rumahnya tetap diberikan kepada anak itu, di pulasara, di sekolah anak, ya, diberi pakaian yang layak. Besok kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatimi bil jannati hakata. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta dengan anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang 10, wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammas sa'ila lan anabun utawi wong kang nyaluk ngemis lah istilah bahasa kayaknya. Nyaluk ngemis apa? Fala tanhar, mangka aja mentak sira. Wa ammas sa'ila lan anabun ing wong kang nyaluk, fala tanhar, maka aja mentak siro. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ini adalah perintah Rasulullah. Tadi kita sebagai orang yang hidup sebagai makhluk sosial, kita bertempat di lingkungan. Apabila ada di antara kalian ada orang minta-minta, nyaluk, ngemis dan sebagainya, jangan sampai kalian itu, terutama anak-anakku ini, kemudian pintunya ditutup, jebret. Ketika dikatakan assalamualaikum, assalamualaikum, ketika dilihat, oh ternyata yang datang itu kayaknya pengemis, kemudian pura-pura tidur atau pintunya dikunci, itu jangan, dibuka pintunya, ya kan. Umpamanya kalian ada apa, bapak ibu, oh ya, saya minta sodakonya bu, mas, mbak, ya diberi kalau ada. Malah kalau lebih bagus itu ditanya, bapak sudah makan apa belum? Belum, suruh masuk, ya. Ambil nasi, ambil lauk diberikan kepada orang yang sedang meminta itu. Cara-cara pengemis itu, insya Allah hidup kamu berkah, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang meminta-minta, ya, ditanya ini itu, ini apa. Ya. Yang lebih parah lagi, kata dia uangnya punya, dibilangnya nggak punya. Maaf mas, saya nggak punya uang ini. Tidak boleh. Itu berarti membohongi diri sendiri. Wa amma sa'ila fala tanhar. Di ayat ini kembali saya ulangi lagi bahwa terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardik. Ya. Maksudnya jangan sampai dibentak-bentak karena dia itu minta bantuan atau apa. Intinya jangan sampai kita itu menyinggung perasaannya orang itu. Masalahnya ada orang sudah lapar, ya kan, perutnya sudah lapar, lemas, minta sodako nasi atau makan siang, ternyata kamunya kok istilahnya membentak-bentak, malah menyinggung terhadap perasaannya dia kemudian terdolimi, kemudian berdoa kepada Allah, doanya enggak baik, kan kamu yang susah. Makanya saya ulangi lagi kepada anak-anak semuanya, apabila ada di antara kalian di rumah atau di mana saja, mungkin di rumah atau dalam perjalanan, ada orang yang meminta-minta, mungkin sifatnya pengemis atau dalam bis itu ada pengamen, ya sisihkan sebagian uang kamu untuk mereka. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati lan anapun utawi kelawan nikmat pangeran sira. Wa amma bi ni'mati rabbika lan anapun utawi kelawan nikmate pangeran sira. Fahaddits, mangka nyeritakna sira. Fahadis, maka nuli nyeritakna sira. Di ujung ayat ini, ayat terakhir dari surah Ad-Duha, Allah berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, baik kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, maka Allah memberikan saran supaya kita
nyatakan dengan bersyukur. Itu yang mengucapkan alhamdulillah. Ya kan, segala puji bagi Allah karena kita telah diberi kenikmatan oleh Allah. Jangan sampai ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah kita nggak pernah membaca alhamdulillah. Ya kan, itu berarti tandanya orang yang tidak bersyukur. Atau mungkin diberi, kalian anak-anakku diberi oleh orang lain pas di dalam perjalanan pulang sekolah dari MTS, tiba-tiba kamu kok diberi es gitu, atau diberi apa layangan, maka Pak Hadis ya nyatakan engkau dengan bersyukur, ya terima kasih, ya terima kasih Mas, terima kasih Pak, ya kan insya Allah ketika kamu mengucapkan terima kasih, orang yang memberikan juga senang. Nah demikian juga kita ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita harus bersyukur, yaitu dengan memperbanyak ibadah ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Kanjeng Nabi malahan disunahkan ketika kita membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu sebagai tanda bukti bahwa kita itu diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, ada yang mengatakan apa ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya kalau di kampung-kampung atau kalian mungkin kalau ngaji Al-Quran pas khataman ketika mata surat Ad-Duha mesti sampai surat An-Nas mesti diakhiri dengan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah ini makanya ketika membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas kita disunahkan untuk membaca seperti itu. Itu saja mungkin anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang tadi Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama anak-anakku bisa membaca surat Ad-Duha dengan baik, membaca makna-maknanya juga, bisa menghafal terjemahannya, terutama bisa mengamalkan yang di kehidupan sehari-hari kita. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya dari Pak Guru. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.